Bapak dan Ibu semuanya, Shalom. Kita ketemu lagi di PA Bunda Resa setelah Chinese New Year. Happy Chinese New Year untuk semua yang merayakannya. Oke, biasanya kalau Chinese New Year, dan bukan hanya Chinese New Year ya, segala macam tahun baru, kita kan selalu berharap untuk yang baik-baik ya. Kita selalu berharap untuk mendapat berkat, rezeki melimpah, kesehatan, itu semua menjadi doa di awal tahun baru. Nah, hari ini kita akan bahas tentang double prosperity yang biasanya juga kita doakan terutama di awal tahun baru Chinese ya. Tunggu sebentar, aku share. Oke, bicara tentang double prosperity. Biasanya kan kita terutama untuk Chinese New Year ya, kita selalu berharap untuk mendapat berkat melimpah, rezeki gampang, kesehatan bagus, semuanya bagus. Terutama tentang hal rezeki dan hidup di dalam kelimpahan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar di dalam kita Christianity, kekatolikan, boleh minta berkat berlimpah? Apakah benar kita disuruh untuk minta berkat-berkat berlimpah? Apakah ini sejalan dengan agama kita, Katolik Christianity? Karena selama ini kan kita selalu bicara, terutama di dalam kekatolikan, bahwa teologi kita adalah teologi salib, di mana kita diajarin untuk selalu sangkal diri, panggul salib, kapan? Setiap hari kita diajarin untuk bisa menerima kejadian-kejadian tidak enak yang kita alami. Kita diajarin bahkan untuk harus bisa mengampuni, untuk bisa berrekonsiliasi dengan setiap kejadian tidak enak yang kita alami. Jadi apakah benar, apakah ini sejalan dengan kekatolikan untuk bisa minta double prosperity, berkat-berkat yang berlimpah? Nah, kita akan cari jawabannya Bapak Ibu secara alkitabiah ya. Oke. Ini beberapa ayat yang bisa kita pakai sebagai patokan bahwa ya, Tuhan pun mau kita untuk menikmati kehidupan. Tuhan pun mau kita untuk mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah itu tadi. Kehidupan yang damai, yang enak. Karena apa? Karena memang dari awalnya Tuhan itu menciptakan manusia sebagai objek cintanya. Tuhan menciptakan manusia untuk bisa menikmati semua yang ada. Bahkan realitanya sebelum manusia diciptakan, Tuhan itu udah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, dengan segala keteraturannya. Demi apa? Demi agar manusia bisa hidup di dalam kenikmatan, bisa hidup di dalam kenyamanan, bisa hidup dengan segala sesuatu yang udah siap, yang udah ada gitu untuk bisa dinikmati. Jadi iya, Tuhan itu mau kita menikmati kehidupan ini. Tuhan mau kita itu prosper di dalam kehidupan ini. Ada berkat yang melimpah. Dan itu dinyatakan dengan sangat jelas di Yohanes 10 ayat 10 yang B. Yohanes 10 ayat 10b. Itu bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bapak dan Ibu, teman-teman, ini perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Kalau Dia datang agar Anda dan saya punya hidup, dan hidup bukan hidup yang biasa-biasa aja loh, tapi hidup yang dalam kelimpahan. Segala macam kelimpahan dia katakan. Berarti apa? Ada kelimpahan jasmani, ada kelimpahan rohani, ada kelimpahan materi juga. Jadi memang Tuhan mau kita menikmati segala macam kelimpahan. Makanya dia datang untuk bukain jalan itu sehingga Anda dan saya bisa menikmati kelimpahan. Nah, sebenarnya dia sudah merencanakan itu sejak zaman dulu pula. Makanya pada waktu penciptaan, dia bahkan menciptakan segala sesuatunya duluan dibanding manusia. Agar pada waktu manusia hadir, segala kelimpahan itu sudah ada. Segala macam kelimpahan itu sudah ada. Dan itu sudah menjadi rancangan Bapa sejak awal. Nah, di Yeremia 29 ayat 11 ini pun dikatakan, perhatikan ya, kisah penciptaan, Tuhan menyiapkan segala macam untuk manusia agar bisa menikmati. Di perjanjian lama, Yeremia 29 ayat 11, aku bacakan dulu.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan mau kita hidup di dalam damai sejahtera. Tuhan mau kita punya harapan, ada kelimpahan di dalam kehidupan kita. Dia ingatkan ini di dalam perjanjian lama, dan di perjanjian baru dia katakan lagi bahwa dia hadir agar kita bisa menikmati kelimpahan itu tadi. Jadi Bapak dan Ibu, Tuhan mau kita menikmati. Tuhan mau kita hidup prosper. Tuhan mau kita hidup di dalam kelimpahan itu. Ya, aku bacakan lagi ayat. Kita tahu ya, kalau di dalam Alkitab ada satu ayat, ada dua ayat yang paralel, yang sejalan. Ini berarti sesuatu yang mutlak. Apalagi kalau ayat ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Jadi itu adalah sesuatu yang mutlak. Tadi kita udah baca dua ayat yang menyatakan bahwa Tuhan mau kita bisa menikmati hidup di dalam kelimpahan itu tadi. Ada lagi dua ayat yang sangat-sangat jelas. Aku bacakan dari Mazmur 35 ayat yang ke-27. Tapi Bapak dan Ibu, aku akan bacakan ini dari Alkitab bahasa Inggrisnya. Karena Alkitab kita bahasa Indonesia ini kan terjemahannya dari bahasa Inggris kan. Nah, yang di kitab bahasa Inggris ini lebih jelas artinya daripada yang dari kitab bahasa Indonesia. Ini bunyinya seperti ini. Mazmur 35 ayat yang ke-27. Dia bilang, "Let them shout for joy and be glad, who favor my righteous cause, and let them say continually, let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of his servant." Di sini kelihatan bahwa Tuhan mau kita, pengikutnya, itu menikmati hidup di dalam prosperity. Jadi jelas sekali dari dulu Tuhan itu mau kita hidup di dalam kelimpahan dan mau kita menikmati kelimpahan itu tadi. Apalagi kita yang pengikutnya, dia mau kita hidup di dalam kenikmatan itu. Jelas banget ayatnya ini. Mazmur 35 ayat 27. Dan ini lebih jelas lagi ditunjukkan sebetulnya bagaimana caranya agar kita bisa menikmati segala macam kelimpahan itu. Di 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, sama, aku akan bacakan di dalam bahasa Inggrisnya, karena yang di bahasa Indonesia ini rada gak jelas ya terjemahannya ya. Apa sih bunyinya 3 Yohanes 1 ayat 2? 3 Yohanes 1 ayat 2. Ayat 2 yang bahasa Indonesia itu bilang, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik aja dan sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik aja." Nah, di dalam kitab bahasa Indonesia cuma dijelasin kata-kata baik-baik aja. Tapi sebetulnya di terjemahan yang bahasa Inggris itu bilang, "Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers." Nah, kalau di bahasa Indonesia cuma dikatakan baik-baik aja. Tapi yang di kitab bahasa Inggris dikatakan prosper. Dan rupanya di sini ditunjukkan satu rumus ya. Satu hal yang harus kita tangkap di sini Bapak dan Ibu, bahwa pada akhirnya sejak awal, bukan pada akhirnya, sejak awal Tuhan mau kita menikmati. Tuhan mau kita prosper. Tuhan mau kita hidup di dalam kelimpahan itu tadi, double prosperity. Tapi di 3 Yohanes 1 ayat kedua, ini ditunjukkan caranya. Ditunjukkan caranya agar kita bisa prosper sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yaitu kita disuruh prosper in soul terlebih dahulu. Just as your soul prospers. Kita disuruh, roh jiwa kita disuruh prosper lebih dahulu. Kalau roh jiwa kita prosper, lalu secara jasmaniah kita prosper, maka itu yang terjadi akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Kalau roh jiwa kita makmur, dewasa, ya, roh jiwa kita makmur, dewasa, maka kalau kita terima kelimpahan secara
jasmani, maka kelimpahan jasmani yang kita terima dari Bapa itu tidak akan kita pakai untuk macam-macam. Kita tidak akan foya-foya, kita tidak akan jatuh pada narkoba, belanja games kebanyakan, belanja kosmetik atau tas kebanyakan. Enggak. Kenapa? Karena roh dan jiwa kita dewasa. Maka kita bisa pakai kelimpahan yang dari Bapa itu tadi untuk sesuatu yang berguna dan membangun, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita dan untuk kemuliaan Bapa. Ini kenapa Tiaga Yohanes 1 bilang, soul harus prosper terlebih dahulu. Ini kuncinya. Kalau soul prosper lebih dahulu, maka kita akan siap untuk menerima kelimpahan jasmani dari Bapa. Apakah kalau soul kita tidak prosper, kita tidak bisa menerima kelimpahan jasmani? Ya bisa aja. Bisa aja, ada banyak sekali orang kaya tanpa punya kedewasaan rohani. Tapi kita bisa lihat, kalau jiwa roh kita tidak dewasa, lalu kita terima kelimpahan jasmani, akhirnya yang terjadi, kekayaan, kelimpahan jasmani itu tidak akan membawa kita naik, tapi malah membawa kita jatuh. Ya, makin terpuruk pada keterikatan dunia, makin terpuruk pada kekayaan, keinginan-keinginan untuk tidak pernah puas dengan apa yang kita punya, dan kita tidak akan bisa memakai berkat-berkat kelimpahan yang harusnya untuk kemuliaan Bapa seperti yang seharusnya, cuma dipakai untuk kenikmatan diri sendiri. Jadi di 3 Yohanes 1 ini sudah dikasih tipsnya. Yang harus kita kejar terlebih dahulu adalah kekayaan rohani. Karena saat kita prosper secara rohani, maka kita akan siap untuk menerima kelimpahan dari Bapa secara jasmani. Nah, hari ini kita akan belajar, Bapak dan Ibu teman-teman, dari satu tokoh perjanjian lama, yaitu Yusuf. Bagaimana dia bisa diberkati dengan luar biasa oleh Bapa. Bagaimana dia bisa menerima kelimpahan-kelimpahan itu dari Bapa. Kita akan belajar dari tokoh Yusuf ini. Oke, aku akan pakai satu ayat utama, yaitu dari Kejadian 41 ayat 51 sampai 52. Ayat yang sangat-sangat sederhana, tapi ternyata punya makna yang bisa mengajar kita untuk menjalani kehidupan ini, sehingga kita bisa prosper secara soul dan juga prosper di dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Bapa. Kejadian 41 ayat 51-52. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ini kisah bagaimana Yusuf menamai anak-anaknya. Yang pertama, Manasye. Artinya, I forgot, aku melupakan. Kita harus ingat ya, pada waktu Yusuf punya anak ini, posisi dia lagi ada di tanah Mesir. Memang di tanah Mesir, dia itu tangan kanannya Firaun. Tapi bukan berarti hidupnya nyaman dan enteng. Dia tetap merasa dia itu adalah orang buangan, budak walaupun punya jabatan ya, dan dia punya kerinduan untuk ketemu bapaknya. Dia tahu bahwa tanah Mesir itu adalah tanah asing dan nggak seharusnya dia ada di situ. Jadi yang menjadi beban untuk si Yusuf ini adalah kerinduan untuk bisa ketemu bapaknya, untuk bisa ada di tanahnya sendiri, bukan di tanah asing. Nah, ini menjadi beban di dalam kehidupan dia. Tapi pada waktu dia punya anak, dia tidak mengatakan aku punya beban, aku punya kerinduan yang belum terjawab, aku punya mimpi yang belum dikabulkan, aku punya doa yang belum terjawab oleh Tuhan. Tidak. Pada waktu dia punya anak, dia katakan, Manasye, aku melupakan segala kesesakanku. Padahal pada waktu itu dia belum mendapat apa yang dia inginkan loh. Padahal pada waktu itu dia masih hidup di dalam kerinduan, kesukaran, dikatakan kesukaran dan kerinduan untuk ada
di rumah bapaknya, ketemu bapaknya gitu. Tapi dia katakan, Manasye, aku melupakan. Nah, Bapak dan Ibu teman-teman, setiap dari kita di sini punya beban juga, punya masalah juga kan, punya apa itu namanya tadi disebutnya, aku sampai lupa. Punya kesukaran-kesukaran juga. Tidak ada satupun dari kita yang tidak punya kesukaran. Karena ini memang realita hidup. Selama kita masih hidup di atas dunia, pasti kita punya masalah. Dan ada peristiwa-peristiwa lalu yang membuat kita pahit hati, sakit hati, kecewa, marah, dan sebagainya. Tapi kunci pertama kalau kita mau mendapat berkat double prosperity, kita harus katakan seperti Yusuf, Manasye, aku melupakan. Nah, Bapak dan Ibu teman-teman, yang aku maksud dengan aku melupakan di sini, bukan berarti lupa sama sekali, ya enggak mungkin. Kalau misalnya duit kita ditipu orang 3 miliar, enggak mungkin kita lupa. Kalau kita pernah dimaki-maki, dipermalukan orang, enggak mungkin kita lupa. Kalau hak-hak kita pribadi pernah dicuri orang, enggak mungkin kita lupa. Secara pikiran, kita ingat hal itu. Tetapi secara hati kita bisa menerima dan terutama kita bisa mengampuni. Ini yang dimaksud dengan Manasye. Bukan melupakan secara harafiah, tapi saya sudah menerima dan saya sudah mengampuni. Nah, ini langkah yang dilakukan oleh Yusuf. Walaupun kesukarannya belum lewat, masih dihadapi, tapi dia bisa katakan Manasye. Aku melupakan semua itu tadi. Dan dia tetap menjalani hidup ke depan. Maka pada waktu anak yang kedua lahir, dia kasih nama Efraim. Efraim. Yang sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Berarti apa? Dia di dalam masalah. Tetapi dia terima berkat. Makanya Efraim artinya double portion. Double prosperity, ada berkat, walaupun ada masalah, ada berkat, dan berkatnya dua, Manasye dan Efraim sebagai anak. Jadi ada double portion di sini, double prosperity. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan oleh si Yusuf. Padahal pada waktu dia punya anak Efraim, kondisinya masih sama. Dia masih ada kesukaran, dia masih ada di tanah asing, dia masih punya kerinduan untuk ketemu bapaknya dan pulang ke rumah bapaknya. Dia masih punya kerinduan-kerinduan itu, tapi dia katakan double portion. Aku terima berkat dari Tuhan. Gitu. Nah, ini pula Bapak dan Ibu yang harus kita lakukan. Saat kita menghadapi kesukaran, yes, tapi kalau kita mau prosper secara soul, dan lalu kita mau mendapat prosperity yang memang Tuhan udah sediakan untuk Anda dan saya secara jasmani, lahiriah, kita harus berani belajar seperti Yusuf. Katakan, Manasye, aku melupakan segala macam kepahitan yang terjadi. Dan Efraim, aku sudah mendapat berkat dari Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, berkat itu tuh bicara tentang iman. Karena ada waktunya berkat itu belum diterima di tangan kita. Tapi kalau iman kita mengatakan sudah terima, maka kita akan berani bilang, Efraim, saya mendapat berkat dari Bapa. Apa ini bahasanya? Saya mendapat anak dalam negeri kesengsaraan, mendapat berkat dari Bapa. Berkat ini belum tentu sudah ada di tangan kita. Tapi iman mengatakan, saya sudah terima. Bapak dan Ibu, iman itu bukan bicara cuma sekedar keyakinan pikiran. Ya, iman itu bukan bicara cuma sekedar keyakinan pikiran kita, tapi iman itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita tahu saya pasti menerimanya asal saya berjalan ke arah itu, karena itu sudah disediakan oleh Bapa. Ini adalah iman. Belum di tangan, tapi saya sudah dan pasti menerimanya. Dan ini ditaruh Bapa di dalam hati dan pikiran kita. Jadi iman ini bukan cuma sekedar keyakinan manusia. Ya, ada definisi tentang iman di Ibrani 11 ayat yang pertama. Itu bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Dasar yang kita harapkan, bukti yang belum kita lihat, tapi kita tahu itu ada. Dan itu adalah iman. Kalau sudah dapat,
Kalau sudah lihat, sudah pegang, yaitu bukan iman lagi, karena barangnya udah di tangan. Tapi barangnya belum di tangan, belum lihat juga, tapi tahu pasti dapat. Itu adalah iman. Contoh paling gampang kayak begini ya. Aku selalu ilustrasikan anak sekolah, karena ini paling gampang. Pada waktu kita sekolah, mungkin kita kepengen sepeda zaman dulu, atau mungkin HP hari ini. Lalu kita bilang sama orang tua kita, "Mama, aku minta HP dong, aku minta sepeda dong." Terus orang tua kita bilang, "Oke, kamu boleh dapat sepeda, tapi nanti kalau kenaikan kelas ya, kalau nilai kamu bagus, kamu akan dapat sepeda." Maka, Bapak dan Ibu, kita tahu, kita pasti dapat sepeda. Walaupun barangnya belum di tangan, dilihat aja juga belum gitu. Tapi kita tahu, kita pasti dapat sepeda itu tadi, asal kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita lakukan PR kita, sehingga nanti pada waktu kenaikan kelas, kita naik kelas dan nilainya memuaskan. Itu adalah iman. Barang belum di tangan, dilihat aja belum, tapi aku tahu aku pasti dapat asal kita berjalan di arah yang benar. Nah, ini adalah iman. Dan dua hal ini yang kita pelajari dari Yusuf. Manasye, aku melupakan kepahitan-kepahitan hidup. Efraim, aku punya iman, aku mendapat berkat-berkat itu. Kejadian 49 ayat yang ke-22 sampai 24. Kejadian 49 ayat 22 sampai 24. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, dan menyerbunya. Namun panahnya tetap kokoh, dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Nah, Bapak dan Ibu, kita pun ya sering diserang dengan panah-panah kepahitan hidup. Seperti yang terjadi pada Yusuf. Ada pemanah-pemanah mengusiknya, memanahnya, dan menyerbunya. Tapi panahnya Yusuf sendiri tetap kokoh dan lengannya tinggal lihat karena pertolongan yang Maha Kudus. Kita pun juga mengalami yang sama. Sering kita dipanah dengan panah-panah kehidupan yang menyakitkan. Mungkin kita mengalami perlakuan tidak enak dari orang-orang tidak sekitar kita, yang tidak bersahabat, yang iri, yang fitnah, yang marah-marah, yang jengkel, yang curi hak kita, yang bahkan mencuri dari kita. Bagian kita adalah jangan termakan oleh sakit hati. Jangan termakan oleh sakit hati pada orang-orang yang melempar panah-panah tersebut. Karena apa? Karena kita tahu ada tangan Tuhan yang kuat yang jaga saya. Hal ini yang diyakini oleh Yusuf. Makanya dia bisa bilang, Manasye, aku melupakan, aku mengampuni. Dia tidak terusik oleh setiap panah-panah yang dilempar kepada dia yang menyakitkan. Dia nggak mau pusing sama hal itu. Tapi dia lebih fokus pada tangan Tuhan yang kuat, yang menjaga dia. Ini yang harusnya menjadi fokus kita. Ini. Nah, sekarang introspeksi diri. Setiap dari kita pasti pernah menerima panah-panah yang menyakitkan. Apa yang menjadi fokus kita hari ini? Apakah kita lebih fokus pada sakit hati terhadap orang-orang yang melempar panah tersebut? Atau kita lebih fokus pada tangan Tuhan yang kuat yang menjaga, memelihara saya? Sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau kita lebih fokus pada tangan Tuhan yang kuat, maka kita bisa katakan seperti lagu, kalau Tuhan ada bersamaku, siapa yang akan jadi lawanku? Dan ini sudah terbukti pada Yusuf, karena dia fokus pada Tuhan, dia tidak fokus pada panah-panah yang menyiksa dia sepanjang hidupnya. Keluaran 14 ayat 14 mengatakan, bila Tuhan berperang dan kita akan diam saja. Nah, sekarang menghadapi lawan-lawan kehidupan, kita ini mau siapa yang berperang? Kita berperang atau kita mau Tuhan yang berperang? Pasti kita mau Tuhan yang berperang kan? Kalau kita mau Tuhan yang berperang, maka kita diam aja.
Ya, jangan kita berperang dengan kekuatan kita sendiri. Diam aja itu bukan berarti, kalau bahasa Jawanya leye-leye, cuma tiduran nggak berkata apa-apa ya. Tapi kita diam aja berarti kita berjalan sesuai dengan maunya Tuhan, yaitu Manasye, aku melupakan, mengampuni, dan Efraim, aku punya iman bahwa aku pasti mendapat berkat itu. Jadi pada saat kita membiarkan Tuhan berperang dan kita diam aja, itu bukan berarti kita cuman secara harafiah diam aja, enggak. Tapi kita lakukan seperti Yusuf, yaitu Manasye, Efraim. Hati kita yang tenang. Jangan biarkan hati kita ditusuk-tusuk oleh panah-panah kepahitan. Ingat, hati ini adalah pusat dari kehidupan kita. Amsal 4 ayat 23, maka harus dijaga. Jangan sampai hati ini makin pahit karena diinjak-injak dengan panah-panah kepahitan. Jadi, jangan fokus pada kepahitan itu. Fokus pada tangan Tuhan yang kuat. Katakan pada diri sendiri, kalau memang ini adalah berkat Tuhan untuk saya, destiny Tuhan untuk saya, maka tidak akan ada yang bisa menggagalkan saya. Saya akan bisa menerima setiap berkat ganda yang memang Tuhan udah sediakan untuk kita. Karena apa? Karena tangan Tuhan berkuasa. Tidak akan ada yang bisa menggagalkan kita, kecuali saya sendiri. Kecuali kita sendiri. Dan ini sudah terbukti oleh Yusuf. Ingat, Yusuf sejak kecil memang memang terpilih untuk menjadi seorang penguasa. Terbukti pada waktu dia kecil dia dikasih jubah warna-warni itu adalah simbol bahwa dia akan menjadi seorang penguasa. Tapi kan kita tahu iblis tidak suka dengan rencana Tuhan, maka iblis akan selalu berusaha menggagalkan rencana Allah. Dengan cara apa? Dia buat saudara-saudaranya iri, lalu buang Yusuf. Tuhan selamatin, masuk di rumah Potifar, naik. Lalu dia buat istri Potifar kepengen sama dia, lalu kambing hitamkan dia, lempar ke dalam penjara. Itu kan caranya iblis untuk menjatuhkan si Yusuf, menggagalkan rencana Allah. Udah di penjara, juru minum lupa sama dia. Nah, ini kan cara-cara iblis untuk menggagalkan rencana Allah. Tapi lihat, saat Yusuf berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dia lakukan, Manasye, Efraim, maka tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah kecuali diri sendiri. Iblis bisa menghambat, tapi hanya sementara. Akan ada penguasa-penguasa dunia yang berusaha untuk menggagalkan rencana Allah atas hidup kita. Tapi itu hanya sementara, asal kita menanggapinya sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan pada kita. Nah, itu Manasye, Efraim. Mengampuni, percaya dengan iman. Jangan kita berusaha balas, berperang dengan kekuatan kita sendiri. Karena kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, ya Tuhan nggak mau tolong. Tuhan nggak mau tolong, karena itu nggak sesuai dengan cara dia. Ya. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Ini pasti udah Bapak dan Ibu hafal semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak dan Ibu, kita tahu ya, Allah itu berperang untuk kita. Dia menolong kita, bahkan dia bekerja dalam segala sesuatu. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kita lihat bagaimana Allah bekerja untuk tolong Yusuf keluar dari cengkraman saudaranya, keluar dari perbudakan, dia bisa naik di rumah Potifar, dia bisa dipercaya oleh kepala penjara, dia bisa keluar dari penjara dengan cara yang ajaib gitu. Jadi lihat bagaimana Allah bekerja. Tapi lihat buntutnya ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi rupanya Allah bekerja untuk membuat kita prosper, mendapat berkat yang sudah, aku bilang, sudah Dia persiapkan bagi Anda dan saya.
ada sesuatu juga yang harus kita lakukan, yaitu mengasihi dia. Dan cara kita mengasihi dia itu bukan hanya dengan berdoa, Bapak dan Ibu, bukan hanya dengan misa atau datang ke PD, ke PA, enggak. Tapi cara kita mengasihi dia adalah bagaimana kita berjuang di dalam keseharian untuk hidup di dalam ketaatan. Dan untuk hidup di dalam ketaatan itu butuh hati yang legowo. Butuh kita untuk bisa berbesar hati. Manasye, Efraim. Melupakan setiap panah-panah pahit yang pernah aku terima. Dan beriman bahwa aku sudah menerima apa yang Tuhan sudah sediakan untuk aku. Ini bukti kalau kita mengasihi dia. Ada tindakannya, yaitu taat, yaitu bisa mengampuni, yaitu bisa lepas dari kepahitan-kepahitan hidup. Ini yang penting banget. Dan aku tahu itu bukan sesuatu yang gampang. Jadi hari ini kita benar-benar diingatkan untuk bisa lepas dari segala macam kepahitan-kepahitan hidup, kesengsaraan, permasalahan hidup kita. Bukan berarti kita lari dari masalah ya, enggak, kita enggak mungkin lari dari masalah. Tapi berarti kita enggak fokus pada masalah. Fokus kita adalah pada Tuhan saja. Dan bisa merespon keadaan sesuai dengan kebenaran. Ini yang katakan. Jadi rupanya Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan, tidak untuk semua orang, tapi hanya untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan ini bukti kalau kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat kan ada ayat ini, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Jadi biarkan Anda dan saya menjadi orang yang bisa menjawab panggilan itu sesuai dengan kehendaknya, dengan action kita yang sesuai dengan kehendaknya Dia. Roma 8 ayat 28. Aku ilustrasikan ini dengan Ibrani 12 ayat 2. Ini dari dulu selalu menjadi salah satu ayat favoritku. Ini mengingatkan kita untuk fokus pada Tuhan. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan hinaan, tekun mengikul salib, ganti sukacita, yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Aku senang banget ayat ini. Ini mengingatkan kita agar mata tertuju kepada Yesus. Mata tertuju kepada Yesus bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya kita rajin misa, kita rajin PA, kita rajin PD. Enggak. Tapi saat kita rajin PA, rajin PD, rajin misa itu harus mengubah saya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tindakan kita, sikap hidup kita, mindset kita, perkataan kita, pilihan-pilihan kita, itu harus sejalan dengan maunya Allah. Ini baru bisa membuktikan kalau mata kita tertuju kepada Yesus. Akan menjadi percuma kalau misalnya saya misa setiap hari, saya PA setiap hari, tapi saya masih marah-marah, saya masih iri, saya masih nggak bisa mengampuni dia, dan saya masih bilang, wah kamu dulu 10 tahun yang lalu kamu melakukan ini sama aku, kamu pernah nyakitin aku gini, kamu pernah ambil uangku, kamu pernah melakukan ini itu sama aku. Percuma kalau kita masih gitu. Jadi mata tertuju kepada Yesus itu berarti I forgot. Manasye, aku bisa mengampuni. Aku bisa menerima keadaan dan mengampuni setiap panah-panah kehidupan yang jatuhnya pahit di dalam hatiku. Dan Efraim, aku maju ke depan di dalam iman. Ini Ibrani 12 ayat 2. Mata tertuju kepada Yesus. Abaikan hinaan, tekun pikul salib. Nah, ini juga diingatkan kita untuk fokus ke depan. Abaikan hinaan, tekun pikul salib. Mana yang sekarang jadi fokus kita? Apakah kita lebih fokus pada masalah-masalah, pada orang-orang yang merugikan dan menyakitkan aku? Atau aku benar-benar fokus untuk melakukan apa yang Tuhan mau aku lakukan? Bagaimana Tuhan mau aku merespon Dia dalam keadaan ini? Gitu. Mana yang jadi fokus? Aku ilustrasikan ya, ini selalu seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu teman-teman yang seumuran saya atau di atasnya, pasti pernah lomba 17 Agustus yang ini lomba gigit
kelereng dengan sendok, ini sendok, terus di atasnya ada kelereng kan. Nah, kita tahu bahwa di depan sana ada hadiah, tapi kan kita harus nyampe ke depan sana untuk bisa dapat hadiah itu. Aku tahu di depan ada hadiah, tapi ada sesuatu yang harus aku lakukan agar aku bisa dapat hadiah di depan itu. Maka apa yang aku harus lakukan? Aku harus berjalan maju. Ya kan? Nggak bisa diem aja. Sama ini dengan iman kita. Iman itu harus maju. Nggak bisa kita diem aja, cuma doa doang gitu. Terus suruh Tuhan, aku percaya Engkau akan pasti buka jalan, tapi akunya diem aja. Ya enggak. Aku tahu di depan ada kado, tapi aku harus maju. Jadi ada sesuatu yang aku lakukan, yaitu maju. Tapi maju aja nggak cukup. Maju, aku harus bisa abaikan hinaan, tekun, pikul, salib. Karena apa? Pada saat aku maju, ada orang-orang di kiri kanan saya. Orang-orang yang di kanan ini adalah orang-orang yang membuat kepahitan-kepahitan hidup menyakitkan. Dan aku harus bisa mengabaikan mereka. Di kiri saya ada orang-orang, kejadian, keadaan, barang yang membuat aku tergoda. Godaan-godaan dunia. Dan aku pun harus bisa mengabaikan ini. Godaan diabaikan, permasalahan diabaikan, dan aku fokus maju. Tapi abaikan hinaan, fokus maju juga masih nggak cukup. Ada hal lain juga yang harus kita lakukan, yaitu maju dengan tenang. Karena kalau aku majunya nggak tenang, ini kelereng jatuh. Ayat bilang, dalam tinggal tenang ada kekuatan. Di dalam ketenangan kita bisa berdoa. Jadi kita harus maju dengan tenang, abaikan hinaan, permasalahan, abaikan juga godaan-godaan yang membuat kita kehilangan fokus. Tapi selain itu, kita harus juga tutup mulut. Karena kalau kita buka mulut, maka sendok ini jatuh dan semuanya akan bubar. Ya kan? Mulut ini penting sekali. Mulut ini bisa menjadi panah yang pahit. Mulut ini bisa membuat kita jatuh. Ada terlalu banyak ayat yang mengajarkan kita tentang mulut, bahwa mulut ini adalah corong dari hati kita, bisa membawa kita naik, bisa membawa kita turun juga. Jadi kita harus jaga mulut ini. Bapak dan Ibu, agar kita bisa terima berkat ganda. Belajar dari Yusuf, Manasye, Efraim, maju ke depan, abaikan hinaan, abaikan godaan, tetap tenang, dan jaga mulut kita. Ini langkah pertama yang harus kita jalani untuk bisa dapat berkat ganda yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda dan saya. Saya katakan sekali lagi, Tuhan sudah garis bawahi sediakan bagi Anda dan saya. Bagian kita adalah lakukan dengan cara yang tepat. Lalu poin kedua, jangan khawatir, hanya ada 2 poin di sini. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada yang namanya right time, right place. Waktu yang tepat, tempat yang tepat. Hukum dunia suka bilang, bahasa Jawanya, dilalah. Kebetulan, semuanya kebetulan. Tapi kita percaya di dalam Tuhan tidak ada yang namanya kebetulan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, jadi nggak kebetulan. Selama kita menjawab panggilan Tuhan, Tuhan akan menaruh kita di right time dan right place sehingga terjadi right happening untuk Anda dan saya. Berkat-berkat yang berlimpah sesuai dengan apa yang Dia sudah sediakan. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Kita tahu penulis pengkhotbah ini adalah Salomo, orang yang paling berhikmat sepanjang sejarah manusia. Rupanya Salomo ini udah melihat pola yang terjadi pada dunia ini. Dan
dunia ini terlanjur mengajarkan bahwa siapa yang cepat bakal menang, siapa yang makan roti bakal yang paling kenyang, siapa yang pintar itu bakal yang paling sukses atau yang paling kaya, siapa yang kuat itu yang paling unggul, siapa yang cerdik itu berarti paling dapat banyak karunia. Itu pola dunia. Tapi realitanya tidak selalu terjadi seperti itu. Itu hukum dunia. Tapi realitanya tidak selalu seperti itu. Ada hukum roh yang mengajarkan sesuatu yang berbeda. Nah, sekarang kalau kita cuman ikut hukum dunia aja, maka kita akan terjebak. Kita akan terbelit dengan aturan-aturan dunia aja. Dan kita akan lupa bahwa ada hukum roh yang mengajarkan sesuatu yang lain. Contohnya, mungkin Bapak dan Ibu pernah punya kenalan atau apa gitu ya, yang kita lihat, oh ini anak dulu nggak pinter loh, kenapa sekarang aku ada satu teman gitu yang kayaknya dulu biasa-biasa aja, ternyata sekarang dia bisa jadi Romo, dia bisa menyelesaikan S3-nya di UK dengan luar biasa gitu, padahal kayaknya dulu biasa-biasa aja. Aku juga ada teman yang kayaknya dulu biasa-biasa aja, tahu-tahu dia bisa jadi konglomerat, bukan konglomerat biasa, konglomerat yang punya pesawat pribadi sampai 3. Kita punya mobil pribadi 3 aja kayaknya udah luar biasa, dia punya pesawat pribadi sampai 3 gitu. Nah, jadi ini bukti bahwa apa yang menjadi hukum dunia ini tidak selalu terjadi kayak begitu. Ada sesuatu yang lain yang bisa membuat keadaan berubah tidak sesuai dengan apa yang dunia ajarkan. Dan sesuatu yang lain ini aku sebut sebagai faktor X. Aku sebut sebagai faktor X. Dan faktor X itu adalah Tuhan. Ini yang tadi kita lihat di Yusuf. Siapa sangka Yusuf yang terjebak pada perbudakan bisa keluar menjadi tangan kanannya Firaun. Siapa sangka? Kalau bukan faktor X, yaitu Tuhan itu yang tolong dia, tidak mungkin semua itu bisa terjadi. Ada right time, ada right place, ada right happening. Double prosperity. Karena apa? Karena Yusuf merespon keadaan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dia respon. Demikian juga dengan Anda dan saya. Bila kita bisa merespon keadaan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka kita akan mendapat berkat-berkat dari Tuhan. Ada right time, ada right place. Jangan kita terjebak pada hukum dunia. Hukum dunia bilang kalau orang salah ya harus dibalas, harus bawa ke pengadilan. Tapi hukum Tuhan bilang kalau orang salah kita harus mengampuni. Hukum dunia bilang kerja keras, waktu untuk kerja biar kita dapat banyak. Tapi hukum Tuhan bilang enggak, kita harus make time, menyediakan waktu untuk Tuhan. Bukan kasih sisa waktu, tapi menyediakan waktu untuk Tuhan. Hukum dunia bilang hemat pangkal kaya, harus hemat. Tapi hukum Tuhan bilang berilah maka kau akan diberi. Ada persembahan yang harus diberikan lebih dahulu gitu. Hukum dunia bilang kalau orang tuduh kita, ya jawab dong untuk pembelaan diri. Katakan apa yang menurut versi kamu gitu. Tapi hukum Tuhan bilang kita diam, kita ngalah, kita sabar, kita mengampuni gitu. Jadi memang berbeda. Jangan kita terjebak dengan hukum dunia. Karena Tuhan yang mengadakan waktu dan kesempatan yang tepat. Orang dunia kalau lihat kayak gini cuma bilang, ya kebetulan, dilalah. Tapi kita percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tuhan yang mengadakan tempat dan waktu yang tepat sesuai dengan rencana Dia. Pengkhotbah 9 ayat 12 itu bilang, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Orang yang tidak percaya faktor X itu tadi, bahwa ada waktu dan tempat dari Tuhan, maka dia akan seperti burung atau ikan yang terjebak pada hukum dunia. Jadi bagian kita, jangan kita terjebak. Jangan kita bekerja dengan kekuatan kita sendiri. Kita akan, kalau kita seperti itu, maka kita akan makin terjerat pada kepahitan, makin pahit. Percaya
bahwa ada waktu dan kesempatan dari Tuhan. Ada terlalu banyak cerita yang aku bisa ceritakan, tapi nanti waktunya bisa terlalu panjang ya. Contoh kecil aja aku cerita, aku nggak pernah lupa ini. Waktu itu adikku lagi jalan, waktu dia lagi kuliah itu kondisi keuangan kami lagi tidak bagus, dan pada waktu itu dia jalan untuk hemat, jadi dia nggak naik kendaraan umum, dan sepatu yang dia pakai itu rupanya itu keras. Kalau sepatu keras kan di kaki ini lama-lama lecet ya, dan jadi luka gitu. Jadi pada waktu kaki makin lecet, dia udah nggak bisa jalan lagi, dan dia duduk di trotoar sambil mikir, sambil berdoa, dia gosok-gosok kaki itu, gimana caranya jalan biar dia nggak terlambat masuk ke kelas, gimana gitu loh. Dia doa sambil gosok-gosok ini. Tahu nggak Bapak dan Ibu apa yang dia lihat? Setelah dia gosok, dia doa, dia sambil mikir gimana caranya biar dia nggak telat ke kelas, dia lihat bawah. Dan ternyata pada waktu dia lihat bawah, di dalam selokan itu, selokan kering, dia nemu Tensoplast. Dia nemu Tensoplast. Berapa probability orang bisa nemu Tensoplast kering di waktu yang tepat? Nah, aku cuma percaya bahwa ini adalah waktu dan kesempatan dari Tuhan. Waktu, tempat, dan kesempatan dari Tuhan. Kenapa dia duduk di situ pada waktu itu? Kalau dia duduk 1 meter aja selisih dari tempat itu, dia nggak akan lihat itu Tensoplast. Tapi dia duduk di tempat yang tepat. Nah, inilah pertolongan Tuhan. Hal-hal kecil seperti ini. Tapi ingat, ada bagian juga yang harus Anda dan saya lakukan. Ya, aku akan cerita dari 2 Raja-Raja 4. Sebenarnya ini cerita yang cukup panjang ya. Ini menggambarkan sekali bagaimana Tuhan itu menolong kita asal kayak tadi. Manasye, Efraim. Lalu kita Manasye, Efraim, lalu kita percaya bahwa ada right time dan right place dari Tuhan. Ini kisah yang luar biasa dari seorang wanita Sunem. Wanita Sunem itu orang asing, dia bukan orang Israel ya. Tapi dia punya sikap yang luar biasa seperti Yusuf. Bapak dan Ibu nanti boleh baca 2 Raja 4 sampai 2 Raja 8. Tapi aku tidak akan bacakan semua, silakan baca sendiri nanti di rumah. Aku baca sedikit aja yang tercantum di situ. Pada satu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali dia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Bapak dan Ibu, wanita Sunem ini orang asing, tapi dia menghormati Tuhan dengan cara melayani Tuhan lewat abdinya, yaitu Elisa. Elisa ini nabi besar, dan ini wanita asing ya, dan Elisa ini orang Israel, tapi dia layani dengan luar biasa, dengan cara tiap kali Elisa datang dikasih makan, dan bukan cuma dikasih makan, lama-lama dikasih kamar khusus untuk dia, kamar khusus untuk dia gitu. Nah, kita coba bandingkan ya bagaimana wanita Sunem ini luar biasa. Setiap dari kita tidak berani loh ngasih kamar khusus untuk abdi Allah. Mungkin kita punya kamar kosong, dan kalau ada tamu atau siapa datang, kita kasih dia tidur di kamar itu. Tapi wanita Sunem ini kasih kamar khusus untuk Elisa. Bagaimana dia menghormati Tuhan dengan cara memprioritaskan hamba Tuhan ini, yaitu Elisa. Maka, Bapak dan Ibu, saat dia menjamu Nabi, maka dia pun mendapat berkat Nabi. Aku ulangi, saat dia menjamu Nabi, maka dia pun mendapat berkat Nabi. Ini yang kita juga harus hati-hati. Ada banyak abdi Allah di sekitar kita, dan itu aku tidak bicara cuman Romo, Suster, Bruder, tidak, ada banyak abdi Allah di sekitar kita yang kita tidak tahu. Jadi kita juga harus hati-hati.
Jangan kita kayak gampang tersinggung atau ngegosipin atau bahkan ngatur gitu kayak titip pesan sponsor apa-apa gitu ya. Kita juga harus belajar untuk menghormati. Karena kalau kita bisa menjamu Nabi dengan tulus ya, maka kita pun akan mendapat berkat Nabi. Berkat Nabi apa? Double prosperity. Bukan cuma double prosperity malahan. Dan ini yang diterima oleh wanita Sunem. Apa yang terjadi pada wanita Sunem ini, orang asing ini ya? Dia memang kasih ekstra untuk si Elisa ini. Maka Elisa pada waktu itu pengen balas jasa. Terus nanya, ibu kamu mau apa? Si ibu bilang, aku nggak mau apa-apa. Lalu Elisa nanya ke bujangnya, namanya Gehazi. Gehazi, apa yang kita bisa lakukan untuk si ibu? Ya dia udah baik banget sama kita. Lalu Gehazi bilang, ibu ini nggak punya anak. Terus Elisa bilang, oke. Lalu dia pergi ke si wanita Sunem dan bilang sama dia, kamu nanti tahun depan, waktu ini kamu akan punya anak. Lalu si wanita Sunem bilang, aku nggak pernah minta ya. Aku nggak pernah minta apapun gitu. Tapi kalau kamu memberikan sesuatu, bahasa sekarang, jangan PHP. Ini yang wanita Sunem bilang. Jangan PHP. Lalu pada akhirnya tahun depannya wanita Sunem itu punya anak. Punya anak, setelah anak itu ABG, anak itu sakit, lalu mati. Lalu pada waktu anak itu mati, wanita Sunem gendong tidurin di tempat tidurnya Elisa, lalu dia dengan tenang, dia pergi cari Elisa. Dia samperin Elisa dan dia bilang, Nabi, aku nggak pernah minta apa-apa sama kamu. Tapi pada waktu itu, kamu yang mau kasih. Tapi sekarang kamu udah kasih, anak ini mati. Kan aku udah bilang, aku nggak pernah minta apa-apa, jangan PHP. Sekarang kamu kasih anak, tapi aku udah terlanjur cinta, terus anak ini mati gitu. Kebayang dong perasaannya. Kalau orang nggak punya, maka dia tidak akan pernah mencintai gitu. Tapi sekarang sudah punya, sudah kadung cinta, umurnya baru belasan tahun, tahu-tahu anak itu mati. Jadi si wanita Sunem bilang gitu, aku nggak minta, kamu yang kasih. Setelah kamu kasih ini anak terus mati, gimana gitu. Terus Elisa bilang, yaudah, Gehazi akan ikut kamu, dia doain. Si wanita Sunem ngotot, nggak mau, harus kamu yang datang. Akhirnya singkat cerita Elisa ikut datang ke rumahnya wanita Sunem itu gitu, dan dia doain. Akhirnya anak itu bangkit. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah kisah kebangkitan pertama di dalam Alkitab, yaitu anaknya orang asing, bukan orang Israel, anaknya wanita asing. Lalu dia, si wanita ini dapat berkat lagi. Dia bukan cuma dapat berkat terima anak, anaknya bangkit, lalu anak itu adalah Nabi Habakuk. Anaknya dia adalah Nabi Habakuk. Cerita belum selesai sampai di sini. Setelah anak itu bangkit, lalu Elisa bilang, kamu pergi deh ke luar negeri, akan terjadi kelaparan di sini 7 tahun. Maka si wanita itu nurut karena dia tahu omongannya itu benar semua. Dia pergi 7 tahun ke luar negeri. Setelah dia balik ke rumahnya, melewati masa kekeringan itu tadi, ya 7 tahun dia balik lagi ke rumahnya, dan dia lihat rumah dan semua ladangnya itu sudah dijarah orang. Maka kagetlah dia. Dia lari ke tempatnya raja untuk minta keadilan. Bayangin ya Bapak dan Ibu, teman-teman, ini zaman barbar. Ini zaman barbar. Terjadi kesesakan besar, terjadi kelaparan. Maka banyak sekali preman-preman yang jarah-jarahan karena orang semua kelaparan, dan itu terjadi. Dan orang-orang yang minta haknya dikembaliin, mereka itu ke pendoponya raja ceritanya untuk minta keadilan. Jadi raja ada di situ untuk memberikan keadilan bagi semua orang yang membutuhkan gitu. Nah, ceritanya hari itu wanita Sunem ada di situ, ngantri ya karena pendopo kan rame, semua orang minta keadilan, dan raja lagi duduk di situ untuk dengerin ceritanya orang satu-satu. Si wanita Sunem lagi antri. Nah, pada waktu si raja lagi dengerin ceritanya orang, tahu-tahu dia lihat Gehazi lewat. Ingat, Gehazi itu adalah asistennya Elisa. Gehazi sama raja udah kenal lama. Kenapa? Karena raja sama nabi itu pasti jalan berdampingan. Nabi tidak bisa melakukan apa yang raja lakukan. Raja tidak bisa melakukan apa yang nabi lakukan. Jadi kalau mereka mau sembahyang, minta sembahyang, persembahan apa segala macam, raja harus minta tolong nabi untuk lakukan. Jadi mereka ini udah kenal lama. Mereka udah kenal lama.
Tapi hari itu Gehazi lewat, terus dipanggil sama raja, Gehazi, kamu sini dong. Gitu. Datanglah Gehazi. Lalu si raja nanya, coba dong ceritakan kebesaran tuanmu Elisa. Gitu. Maka Gehazi cerita, Elisa pernah ini, Elisa pernah itu, apa segala macam. Elisa ini melakukan banyak mujizat, jauh lebih banyak daripada Elia. Elia itu seniornya dia ya, Elia itu seniornya Elisa. Tapi Elisa itu melakukan lebih banyak mujizat. Jadi Gehazi ada banyak cerita. Sedang lagi dia cerita, ingat di pendopo lagi banyak orang. Sedang Gehazi lagi cerita sama raja, tahu-tahu matanya lihat wanita Sunem. Lagi ngantri di sono. Maka dia ngomong sama raja, Raja, itu ada wanita yang pernah mengalami mujizat-mujizat besar daripada Elisa. Panggil aja dia ke sini, jadi dia bisa cerita first hand, nggak second hand, langsung ke raja. Maka dipanggillah itu wanita Sunem, dan dia menceritakan segala macam yang Elisa lakukan untuk dia. Nah, habis kelar dia cerita, ya raja tanya, wanita kamu mau apa di sini? Dan dia bilang, oh tanahku dijarah apa segala macam. Dan raja dengan cepat bilang, kembalikan semua yang dia punya itu tadi. Teman-teman, pertanyaannya, raja sama Gehazi bahkan sama Elisa udah kenal tahun-tahun yang lalu. Tapi kenapa dia baru tanya kebesaran Elisa hari itu 7 tahun kemudian? Kenapa? Jawabannya cuma satu. Karena Tuhan memberikan right time, right place. Untuk siapa? Untuk wanita Sunem itu. Untuk wanita Sunem itu. Ya, raja tahu kebutuhannya dia, jadi Tuhan buat seperti itu. Sehingga wanita Sunem bisa mendapat berkat-berkat yang luar biasa. Bukan hanya anak bangkit, anak yang menjadi nabi, tapi segala macam barang-barang jasmaninya dia pun dikembalikan. Ini cuma right time, right place, right happening dari Tuhan. Buat kita refleksinya, tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan bisa memberikan berkat untuk orang asing, Tuhan pun juga bisa memberikan berkat-berkatnya berlipat-lipat untuk kita yang orang Israel ini tadi. Bagian kita adalah fokus. Manasye, Efraim. Jangan kita terjebak pada hukum dunia, tapi kita harus mempelajari hukum Tuhan. Kita harus prosper pada apa yang Tuhan mau. Kita udah baca ini tadi, Ibrani 12 ayat 2, fokus. Matius 6 ayat 33, mungkin sebagian sudah hafal dulu juga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita fokus pada hal-hal yang rohani dulu, karena saat kita fokus pada yang rohani, kita akan bisa manage, mengampuni yang baik-baik. Bagian kita harus tetap komit. 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9a. 2 Tawarikh 16 ayat 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh-sungguh terhadap Dia. Ini yang harus kita komit, sungguh-sungguh kepada Dia. Bukan cuma sekedar, tapi sungguh-sungguh pada Dia. Kalau kita sungguh-sungguh, kita akan mendapat berkat. Dan jangan takut pada salib, pada permasalahan. Jangan salib permasalahan itu menjadi fokus hidup kita. Tapi fokus kita adalah pada Tuhan. Salib dan permasalahan itu adalah jalan percepatan untuk kita bisa mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. 2 Korintus 7 ayat yang ke-11. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah. Garis bawah, yang menurut kehendak Allah, bukan duka cita yang gara-gara kebodohan kita sendiri ya, tapi duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan kepada kamu kesungguhan yang besar. Ya. Jadi salib adalah percepatan. Jangan takut, tapi fokuskan hidup kita pada prosperity, roh dan jiwa. Manasye, Efraim. Lupakan yang pahit-pahit, ampuni yang pahit-pahit,
dan punya iman untuk maju ke depan. Maka nanti Tuhan akan berikan berkat-berkatnya yang Dia udah sediakan kepada kita. Semuanya ada waktunya, ada tempatnya, dan Tuhan akan limpahkan berkat-berkat itu nanti. Semoga jadi berkat dan menjadi sukacita untuk menjalani iman kita makin ke depan. Amin.